berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. 1. Pelayan firman yang melayani firman Tuhan dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 17 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Konselman Raja Baikole SSI Teol dari GKI Cilacap, menggunakan liturgi khusus buku Masa Advent Natal 2020 dari Lembaga Pembinaan dan Pengadilan Sinode GKI SW Jateng. 2. Thanksgiving tahun 2020. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua melalui berkat-berkat-Nya yang dilimpahkan kepada kita sepanjang tahun 2020 ini, maka marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan Thanksgiving tahun 2020. Persembahan Thanksgiving tahun 2020 diperuntukkan untuk furnitur pastori. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditujukan dalam semangat berkarya bersamanya. Dalam setiap aspek kehidupan, Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadari melalui ibadah ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 1, 4, dan 5. Tuhan Pencipta semesta. Pertolongan kita adalah berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Amin, amin,
kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai satu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis, namun sering hanya menjadikan lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengabaikan Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengar dan turuti. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus penebus dosa kami mengaku. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Saudaraku, ketika kita dengan sungguh mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka Allah senantiasa mengasihi dan mengampuni dosa kita. Di dalam firman-Nya yang berkata, "Bertampik sorailah, hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub
dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Yesaya 44 ayat 23. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Marilah kita satukan hati kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah. Pada hari ini kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membacanya, biarlah Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus menolong dan membimbing kami agar firman kebenaran senantiasa tersampaikan dan dengan sukacita menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Urapi dan layakanlah dia berbicara dalam kuasa, dalam kehendak-Mu, agar firman kebenaran Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, saudara kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 4 hingga berakhir pada ayat yang ke-11. Beginilah bunyi Injil Tuhan Yesus Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah
setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Ya, jemaat Tuhan yang berbahagia, hari ini kita bersyukur kita kembali jumpa di dalam satu ibadah online bersama jemaat Tuhan GKI Purbalingga. Kita bersyukur kita boleh melewati hari-hari pergumulan kita, sehingga pada hari ini, tepat di hari Minggu, kita boleh melangkahkan kaki kita dalam perjalanan di tahun yang baru pada hari yang ke-17. Artinya, bahwa semua yang boleh kita lalui hanyalah karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua dalam satu semangat tema, yakni Roh Kudus dan baptisan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini di mana hari kita merayakan sebagai hari Yesus dibaptis. Bapak dan Ibu Jemaat kekasih Tuhan, barangkali Bapak dan Ibu Jemaat pernah melihat arak-arakan mobil patwal. Ya. Bapak dan Ibu juga mungkin mendengar suara bunyi sirine. Dan biasanya kalau itu yang kita lihat dan itu yang tengah kita alami, maka pasti dengan sendirinya mata kita akan tertuju kepada mobil yang berada di belakang mobil patwal. Kita akan bisa melihat pasti di sana ada pejabat atau orang-orang penting, orang-orang tertentu yang tengah ada dalam rombongan itu. Nah, saudara-saudara, kita tidak melihat patwal atau siapa yang berada di dalam mobil patwal itu, tetapi kita akan melihat tamu yang keluar dari dalam mobil yang berada di belakang mobil patwal itu. Apa yang ada dalam pikiran kita? Setelah kita mendengarkan bagian firman Tuhan tadi, saudara kekasih Tuhan, demikianlah yang juga terjadi pada seruan Yohanes Pembaptis. Seruan Yohanes Pembaptis tentang kedatangan tamu agung, yaitu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Jadi bukan Yohanes Pembaptisnya yang dilihat begitu saudara ya, tetapi suara yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu adalah karya Allah, penyataan Allah. Artinya nyatalah legalitas dari keberadaan seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bukanlah seorang yang menjadi saingan dari Sang Mesias itu, tetapi Yohanes Pembaptis menjadi pihak yang juga menata, yang mengatur, yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Hal itulah saudaraku yang ditegaskan di dalam bacaan firman Tuhan kita tadi. Di dalam firman Tuhan kita dapat melihat pada ayat yang ke-7, inilah yang diberitakannya, sesungguhnya aku akan datang, sesungguhnya. Inilah yang diberitakan, sesudah aku yang akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes menyampaikan bahwa apa yang tengah ia lakukan, apa yang tengah ia jalani, membaptis Yesus, membaptis dengan air. Tetapi Yesus kemudian yang datang, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, adalah Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi saudara kekasih Tuhan? Ketika ia membaptis
Yesus dan Roh turun dari langit dengan suara yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara, suara itu hendak mengatakan satu pengalaman spiritual yang tengah dialami oleh Yesus. Yesus mendengar apa yang menjadi ungkapan Allah kepadanya. Yesus mendengar apa yang menjadi isi hati Allah kepadanya. Ada satu pengalaman yang dialami oleh Yesus dan itulah yang memberikan keabsahan atas apa yang tengah dilakukan atau yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada dirinya. Artinya, Yesus sudah saatnya memulai dan melaksanakan segala pekerjaan Allah, penyelamatan umat manusia. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, firman-Nya. Nah, sekarang saudara kekasih Tuhan, di hari ini firman Tuhan menyapa kita. Apa makna bagi kita sebagai orang-orang percaya? Sebuah pertanyaan yang seharusnya menjadi pergumulan kita, sebuah pertanyaan yang seharusnya menjadi landasan kita, apa yang harusnya kita lakukan. Saudara kekasih Tuhan, mau mengatakan kepada kita bahwa baptisan adalah bukti nyata. Baptisan adalah bukti nyata bahwa Allah telah menjadikan kita milik Kristus. Sebagai milik Kristus, maka kita harus juga memiliki satu sikap hidup dalam ketaatan kepada apa yang telah dikatakan oleh Yesus bagi kita. Nah, saudara, ada satu sikap yang harusnya kita wujudkan sebagai deklarasi iman. Dan itu merupakan bahwa ingin mengatakan kepada dunia bahwa kita adalah milik Kristus. Firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan adalah sebuah pertanda bahwa baptisan adalah sebuah perintah Yesus. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita maknai, apa yang harus menjadikan kita taat kepadanya. Firman Tuhan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa memberikan diri untuk dibaptis berarti percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi atau juga bersama-sama. Jadi keinginan untuk dibaptis itu adalah sesuatu yang lahir dari kerinduan hati yang paling dalam. Adalah satu sikap kerelaan, adalah satu sikap ketaatan, bukan karena terpaksa atau juga bukan karena dipaksa oleh siapapun. Dan itu adalah sesuatu komitmen yang harusnya diwujud nyatakan bagi setiap orang-orang percaya. Bukan sekedar sesuatu yang bersifat ritual-ritual belaka yang harusnya kemudian dilakukan di dalam kehidupan bergereja, tetapi satu sikap deklarasi, satu sikap iman yang betul-betul ditunjukkan kepada dunia. Dibaptiskan di dalam Roh, dibersihkan dari segala bentuk belenggu-belenggu dunia, dari segala bentuk keberdosaan kita. Hati yang bersih, hati yang murni, hidup yang terus-menerus dituntun oleh
kuat kuasa Roh Kudus. Jadi melalui baptisan berarti Bapak dan Ibu jemaat kekasih Tuhan, manusia lama kita telah turut dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya. Dan kemudian kita dibangkitkan sebagai manusia baru. Sebagaimana firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa saudaraku? Komitmen kita tidak lagi hidup menurut kedagingan kita. Komitmen kita adalah hidup menurut Roh Kudus. Hidup yang dituntun untuk melakukan segala pekerjaan, segala sesuatu yang dikehendaki Bapa di surga. Jadi dalam baptisan itu adalah saudara kekasih Tuhan, komitmen untuk hidup serupa dengan Kristus. Hidup yang memberi diri untuk dibaptis berarti adalah sebuah komitmen untuk menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ada perubahan-perubahan hidup yang terjadi sehingga hal itu memberikan satu teladan, menjadikan satu contoh di mana kita berada di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja, di dalam lingkup berjemaat, atau bahkan di dalam lingkup kehidupan keluarga kita. Bagaimana kehidupan kita dapat menjadi contoh, bagaimana kehidupan kita melahirkan nilai-nilai yang positif yang dapat menghidupkan kehidupan ini. Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan demikian saudara kekasih Tuhan, memiliki satu sikap hidup memberi diri untuk dibaptis, memberikan makna penting bagi gereja, bagi setiap orang percaya secara pribadi lepas pribadi. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan biarlah hidup kita dapat senantiasa terus-menerus hidup yang berdampak bagi sesama kita yang lain di tahun 2021 ini, dengan tetap semangat dan terus menjadi alat dalam tangan Tuhan dimanapun kita berada, menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita menyatakan iman kita melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 280, bait 1 hingga 3. Saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Tuhan kami Juru Selamat dunia, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Pada hari ini kami boleh datang dan bersekutu di dalam satu persekutuan rumah Tuhan, di dalam satu peribadatan online.
Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kehidupan setiap kami, dimanapun kami berada, di tempat ibadah ataupun di rumah kami masing-masing. Kami datang dengan berbagai pergumulan hidup kami, ya Allah. Bapa yang di surga, hamba-Mu juga berdoa, khususnya bagi jemaat Tuhan GKI Purbalingga. Di dalam persekutuan hidup berjemaat di tahun 2021 ini Bapa, kami percaya di dalam penyertaan Tuhan selalu nyata kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kuasa Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi senantiasa hadir di dalam seluruh aktivitas kami masing-masing, ya Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat GKI Purbalingga, para lansia atau juga badan-badan pelayanan lainnya. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kehidupan setiap kami, agar dalam keadaan apapun juga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan dalam berbagai pergumulan hidup kami, apapun yang kami rasakan dan kami alami, kami tetap bersyukur kepada Allah yang Maha Kasih, Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Majelis Jemaat GKI Purbalingga, di dalam berbagai aktivitas kehidupan masing-masing, bahkan tugas-tugas, tanggung jawab dengan segenap aktivitas mereka, Tuhan kiranya juga senantiasa menyertai kehidupan mereka, di dalam kehidupan keluarga mereka, bahkan tugas-tugas pelayanan yang harus mereka jalankan. Tuhan menolong senantiasa agar segala sesuatu yang mereka rancangkan, biarlah dapat senantiasa menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, gereja Tuhan GKI Purbalingga, yang berada di tengah-tengah kota Kabupaten Purbalingga, yang berada di tengah-tengah lingkup masyarakat di mana gereja ini ada. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus, Engkau mau memakai gereja Tuhan ini untuk dapat menjadi sarana untuk memberitakan kabar baik dan sukacita bagi segenap masyarakat ataupun seluruh aktivitas kehidupan bergereja dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyapa setiap anak-anak Tuhan, setiap anggota gereja Tuhan, atau bahkan segenap masyarakat di mana gereja ini ada dan bertumbuh. Pada saat-saat seperti ini Bapa, khususnya Indonesia atau juga segenap daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, yang tengah menghadapi di mana mewabahnya virus COVID-19, di mana pada saat-saat ini juga di tengah-tengah kondisi keadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun bentuk situasi, apapun yang kami rasakan, apapun yang harus kami alami, tetapi tangan kasih Tuhan tidak pernah lalu dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati segenap bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan segenap jajaran menteri-menteri, lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan seluruh unsur-unsur yang terkait di Republik ini. Tuhan menolong supaya segenap bangsa Indonesia tetap ada dalam lindungan dan dalam penyertaan Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang putus asa dalam menghadapi keadaan di mana COVID-19 yang terus mewabah dan tengah terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga dapat melayani sesama, baik rumah sakit ataupun tenaga medis, dokter, perawat, bidan, bahkan seluruh unsur-unsur yang terkait. Biarlah Tuhan menolong dan Tuhan memakai semuanya itu untuk dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan, menghadirkan, mendatangkan sukacita yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, rakyat Indonesia. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap pribadi-pribadi dengan segenap pergumulan mereka yang terucap atau bahkan yang tersembunyi di dalam lubuk hati mereka masing-masing. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia, kepadamu kami mengucapkan syukur, terpujilah nama Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya dengarkanlah nasihat Rasul Paulus yang tertera dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu
Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita panjatkan doa persembahan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berikanlah hikmat serta kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar kami majelis dan badan pelayan untuk dapat mempergunakan persembahan ini seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami panjatkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Tuhan, tolonglah kami. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Dalam kerahiman-Mu ya Bapa, kami memohon. Kiranya dengan demikian hidup kami jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, tetap tinggal menyertai saudara, menguatkan iman percaya saudara, dan memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya.